Semangat pagi, sahabat. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang bisa mengubah pandangan kita terhadap keberuntungan dan kesialan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di antara Anda yang pernah merasa bahwa keberuntungan sepertinya selalu berpihak kepada beberapa orang, sementara yang lain terus dihantui oleh kesialan? Nah, Anda mungkin tertarik dengan penelitian menarik yang dilakukan oleh Profesor Richard Wiseman. Jika Anda penasaran mengapa beberapa orang tampaknya selalu berada di jalur keberuntungan, sementara yang lain terus berjuang dengan kesialan, maka video ini adalah jawabannya. Jangan lewatkan, karena kita akan membongkar rahasia psikologi dan pola pikir di balik fenomena ini. Yuk, kita mulai. Sebelumnya, pastikan Anda sudah tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Mari kita jalin percakapan dan temukan kunci menuju keberuntungan bersama-sama. Selamat menikmati. Keberuntungan atau kesialan dalam hidup kita bergantung pada bagaimana kita mengarahkan fokus dan orientasi kita. Jika kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang suram, kita tidak memberi ruang di pikiran kita untuk melihat hal-hal yang cerah. Sebaliknya, jika kita memusatkan perhatian pada keberuntungan yang kita alami, kita membentuk realitas di sekitar keberuntungan tersebut. Saat kita memilih untuk fokus pada keberuntungan, kita menciptakan ruang untuk pengalaman positif, dan kesialan tidak akan masuk dalam lingkup perhatian kita. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memilih dan menegaskan pilihan kita dengan sadar. Pernyataan afirmatif dan keyakinan pada keberuntungan dapat memainkan peran besar dalam membentuk hidup kita. Meskipun mungkin ada kondisi sulit, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana meresponsnya. Saat kita bangun tidur dan sebelum kita tidur adalah waktu yang tepat untuk menyatakan pilihan kita. Psikolog Richard Wiseman dari Inggris menyoroti bahwa orang yang dianggap beruntung memiliki pola pikir tertentu yang dapat dipelajari dan diadopsi oleh orang lain. Penelitian Wiseman melibatkan 400 partisipan yang diambil dari berbagai latar belakang. Dia menyimpulkan bahwa orang yang dianggap beruntung memiliki kecenderungan untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Data ini dikumpulkan melalui iklan yang dia pasang, dan partisipan yang dianggap beruntung atau sial datang untuk berbagi pengalaman mereka. Sebagian dari mereka merasa selalu beruntung, sementara yang lain merasa selalu sial. Jessica, seorang ilmuwan forensik, dan Caroline, seorang perawat, perbedaan dalam persepsi tentang keberuntungan mereka sangat mencolok. Jessica menyadari keberuntungan dalam berbagai aspek hidupnya. Sementara Caroline merasa sebagai orang yang selalu sial. Dia tampaknya cenderung mengalami kecelakaan dalam berbagai situasi, mulai dari terkilir karena terperosok ke lubang di jalan hingga cedera tulang belakang karena jatuh saat belajar menyetir dan menabrakkan mobil ke pohon. Dalam urusan asmara juga tidak menguntungkan, dan ia merasa selalu berada di tempat yang salah pada saat yang salah. Selama bertahun-tahun, Wiseman mewawancarai orang-orang seperti ini dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai eksperimen, termasuk mengisi buku harian, menjawab kuesioner kepribadian, dan terlibat dalam percobaan lainnya. Hasilnya, menurut Wiseman, orang-orang tersebut mungkin tidak tahu secara pasti mengapa mereka selalu beruntung atau sial. Namun, menurut penelitian Wiseman, pikiran dan perilaku mereka tampaknya memainkan peran penting dalam menentukan keberuntungan atau ketidakberuntungan mereka. Wiseman melakukan percobaan untuk mengeksplorasi cara pandang orang terhadap peluang. Sebagai contoh, ia memberi orang-orang yang dianggap beruntung dan tidak beruntung sebuah koran dan meminta mereka menghitung jumlah foto di dalamnya. Hasilnya menunjukkan bahwa orang-orang yang beruntung lebih cepat dalam melihat peluang, sementara orang-orang yang tidak beruntung membutuhkan waktu lebih lama. Bahkan, orang-orang yang beruntung mampu melihat tulisan mencolok di halaman kedua koran, sedangkan orang yang tidak beruntung tidak mampu melihatnya. Percobaan Wiseman juga menyoroti bahwa tingkat ketegangan dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menangkap peluang. Orang-orang yang dijanjikan hadiah uang besar menjadi tegang dan fokus pada satu hal, sehingga mereka tidak bisa melihat hal-hal di sekitarnya, termasuk peluang yang mungkin membawa keberuntungan. Ini menunjukkan bahwa ketegangan dapat membuat orang kehilangan fokus dan gagal memanfaatkan peluang di hadapannya. Dengan demikian, keberuntungan atau ketidakberuntungan seseorang mungkin tidak hanya tergantung pada kebetulan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pikiran, perilaku, dan tingkat ketegangan yang mereka alami. Mereka yang selalu dianggap tidak beruntung cenderung menjalani kehidupan sehari-hari dengan pola pikir yang membatasi peluang mereka. Sebagai contoh,
Saat menghadiri pesta, mereka mungkin terlalu memusatkan perhatian pada pencarian pasangan yang sempurna, sehingga melewatkan kesempatan untuk membuat banyak teman baru. Salah satu dari teman-teman baru tersebut mungkin saja menjadi pasangan yang ideal. Begitu juga ketika melihat iklan lowongan pekerjaan, mereka yang kurang beruntung hanya melihat jenis pekerjaan yang mereka idamkan, tanpa membuka diri terhadap peluang lain yang mungkin ada. Menurut hasil penelitian Richard Wiseman, orang-orang yang dianggap beruntung memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalani hidup. Pertama, mereka senang memaksimalkan peluang, menjalani hidup dengan penuh kenikmatan, tanpa terburu-buru, dan lebih santai. Mereka juga terbuka terhadap hal-hal baru, senang bergaul, dan mampu menciptakan serta memanfaatkan peluang menjadi karya nyata yang memberi manfaat kepada banyak orang. Kedua, mereka mendengarkan hati nurani. Orang-orang beruntung terbiasa bermeditasi dan berdoa secara khusyuk, memutuskan sesuatu berdasarkan panggilan nurani dan intuisi, tanpa terlalu terjebak pada analisis dan kajian yang berlebihan. Mereka memiliki keberanian untuk mengambil keputusan, bahkan jika secara nalar terlihat tidak masuk akal, karena mereka memiliki keyakinan dalam panggilan batin mereka. Ketiga, mereka yakin mendapat keberuntungan. Orang-orang yang hidup beruntung selalu bersyukur atas apa yang mereka peroleh dan selalu memandang masa kini dan masa depan dengan keyakinan positif bahwa keberuntungan akan terus menghampiri mereka. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa dunia dipenuhi keberlimpahan, sehingga tidak perlu merasa gelisah dan khawatir. Terakhir, mereka yakin bahwa di balik kesialan selalu ada keberuntungan. Mereka melihat setiap kesulitan sebagai peluang untuk mendapatkan pembelajaran positif. Konsep ini juga diperkuat oleh ajaran agama, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yang menyatakan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif ini, dengan keyakinan bahwa Allah akan menjadikan hidup dipenuhi keberuntungan, dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku seseorang, bahkan di tengah kondisi hidup di Indonesia. Terima kasih, Sobat Inspirasi, telah menyaksikan video kita hari ini. Semoga tadi kita telah merangkai percakapan yang memberikan wawasan baru tentang keberuntungan dan kesialan dalam hidup. Jangan lupa berikan like, share, dan komen pendapat Anda di bawah. Anda juga bisa memberi saran topik untuk video selanjutnya. Kalau Anda suka dengan konten ini, jangan ragu menekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Inspirasi. Ingatlah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mari bersama-sama memandang hidup dengan lebih positif. Salam inspiratif, dan semoga Anda selalu berada di jalur keberuntungan. Sampai jumpa.